Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah melimpahkan kenikmatan demi kenikmatan kepada kita semua. Kata Allah, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Apabila kalian mau menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Kaum muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya berada di salah satu objek wisata yang bernama Objek Wisata Embung di Desa Purworejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Sahabat, kaum muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini pula kita sudah memasuki hampir setengah di bulan Sya'ban 1442 Hijriah. Berarti tidak lama lagi bulan suci Ramadan di tahun ini akan kita masuki bersama. Sebagaimana kalau kita ingin kedatangan tamu tersebut adalah mulia, apakah pejabat atau siapakah yang kita nyatakan sebagai orang mulia, niscaya kita akan menyambut dengan luar biasa, persiapan yang ekstra. Apabila kita memiliki rumah kita akan kita bersihkan, makanan, minuman akan kita siapkan untuk menyambut tamu-tamu kita tersebut. Apatah lagi bulan suci Ramadan yang bukan hanya seperti tamu biasa, bukan hanya seperti tamu yang kita anggap yang memiliki kedudukan, namun lebih daripada itu, karena bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah. Di dalamnya ada syariat Syam Ramadan, bulan puasa di bulan suci Ramadan, yang itu hukumnya adalah wajib. Di bulan tersebut maghfirah Allah akan turunkan, ampunan Allah akan berikan kepada kita. Dan ada satu malam di malam bulan Ramadan tersebut yang terkenal dengan nama Lailatul Qadar. Untuk mengistimewakan Lailatul Qadar dan Ramadan, Allah turunkan surat khusus yang bernama Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Kaum muslimin dari mata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mempersiapkan kedatangan bulan suci Ramadan di tahun ini. Dan mudah-mudahan kita semua, Anda semua pemirsa sekalian, kita bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan di tahun ini dan di tahun-tahun yang akan datang. Amin Allahumma amin. Kaum muslimin dari mata Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya akan memberikan 5 tips bagaimana persiapan yang seharusnya kita lakukan untuk menghadapi bulan suci Ramadan agar kita menjadi la'allakum tattaqun, menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin pertama adalah hendaknya kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis At-Tirmizi, ad-du'a wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Semakin kita memperbanyak ibadah, semakin banyak doa, berarti ibadah kita akan banyak, pahala kita juga akan melimpah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lebih spesifik lagi, kita memperbanyak doa agar bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, bisa mengisi bulan-bulan suci Ramadan dengan ibadah-ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Dan jangan lupakan tentang berdoa tersebut di waktu-waktu yang mustajab, di saat-saat yang disitulah kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ketika sepertiga malam terakhir, sehabis sholat tahajud, kita meminta kepada Allah, ya Allah, pertemukan hamba dengan bulan suci Ramadan. Ya Allah, kuatkan jasmani rohani hamba untuk ketemu dengan bulan suci Ramadan. Yang kedua adalah mensucikan diri kita dengan taubatan nasuha. Sahabat, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tamu yang akan hadir adalah tamu yang suci. Bagaimana ketika tamu yang suci kemudian kita dalam keadaan kotor, kemudian dalam keadaan kita tidak bersih? Tentunya kita malu. Misalnya ada tamu yang terhormat, pejabat atau siapa yang datang kepada kita, ke rumah kita, kemudian kita pakaian kita compang-camping, kita belum mandi, tidak pakai parfum misalnya, tentu ya secara fitrah kita malu. Apatah lagi bulan suci Ramadan yang menjanjikan kebaikan-kebaikan kepada kita, kemudian kita tampil apa adanya, kita tidak ada persiapan,
kita tidak membersihkan diri dulu sebelum datangnya bulan suci Ramadan, maka jangan-jangan Ramadan hanya berlalu begitu saja seperti tahun-tahun yang lalu tanpa ada kesan. Waliyadzubillah. Maka bertobatlah kita sebelum datangnya bulan suci Ramadan, agar jiwa kita bersih, agar kita bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan, yang mana kata Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan karena iman, karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka diampunilah segala dosanya. Masya Allah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah persiapkan jasmani dan rohani kita untuk bertemu dengan tamu yang suci bulan suci Ramadan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jasmani ya, fisik kita juga perlu kita latih untuk kita nanti betul-betul bisa ya menggenjot jasmani kita untuk siam Ramadan. Karena siam membutuhkan fisik yang kuat. Ya, sejak azan subuh sampai azan maghrib tentunya membutuhkan energi, membutuhkan jasmani yang kuat. Apabila kita tidak mempersiapkan itu, mungkin bisa jadi kita loyo, bisa jadi kita lemah, ya, kemudian naudzubillah kita tidak kuat dan membatalkan puasa di siang bulan Ramadan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihatlah bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk tadribat, ya, untuk berlatih sebelum bulan suci Ramadan, yaitu dengan memperbanyak syam di bulan Sya'ban seperti ini. Ini tentunya agar kita nanti sudah terbiasa memasuki bulan Ramadan dan sudah tinggal ya action ya dari awal sampai akhir. Ibadah yang lain misalnya kaum muslimin, qiraatul Quran. Persiapkan sejak sekarang. Kita mulai ya membiasakan lisan kita untuk tadarus Al-Quran, karena nanti di bulan suci Ramadan pahala-pahala akan dilipat gandakan. Jangan kita mengandalkan nanti saja kalau saya sudah masuk bulan Ramadan saya baru akan mencari Al-Quran, akan beli Al-Quran. Nanti tidak akan terlatih, nanti akan cepat bosan. Ibarat sebuah permainan sepak bola misalnya atau olahraga yang lain, tentunya harus ada pemanasan. Kalau tidak, tiba-tiba ujuk-ujuk bermain di lapangan, kita bisa bayangkan kaki akan kram, ya, otot-otot yang akan ya tiba-tiba kejang dan tidak bisa melanjutkan permainan sampai akhir, ya. Maka bulan Ramadan juga seperti itu, persiapkan jasmani dan rohani kita. Jasmani penting, rohani itu juga penting, karena begitu banyak orang yang kuat jasmaninya, tapi karena rohaninya lemah, dia tidak bisa berpuasa. Dia tidak bisa untuk mengendalikan hawa nafsunya untuk mengkonsumsi makanan dan minuman di siang bulan Ramadan. Yang keempat adalah perlunya kita mempelajari hukum-hukum yang terkait dengan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Kita perlu mempelajari apa-apa yang membatalkan siam di bulan Ramadan. Jangan sampai nanti ketika kita siam, kita melanggar hal tersebut. Kata Rasulullah SAW, man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajah fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan dan perbuatan keji, sedangkan dia siam, maka Allah tidak membutuhkan apa-apa yang ia lakukan dalam siam tersebut. Jadi zong, tidak ada dapat pahala. Ini sungguh tentunya sangat kasihan ketika orang melakukan perbuatan keji padahal dia melakukan siam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlunya juga kita mengetahui pahala-pahala yang terkandung di bulan suci Ramadan nanti. Dari misalnya iftar, ya, kita memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, dan kita juga tentunya puasa. Atau bagi ibu-ibu ya yang tidak bisa berpuasa karena menyusui atau hamil dan sebagainya, maka disitulah perlu kita mempelajari hukum-hukum yang terkait dengan bulan suci Ramadan, agar apa yang kita lakukan dengan ilmu, bukan yang kita lakukan adalah katanya-katanya atau praduga-praduga kita semata. Yang selanjutnya adalah yang kelima, adalah mengatur program-program apa saja yang akan kita lakukan nanti di bulan suci Ramadan. Perlu ada target-target, planning-planning yang jelas. Misalnya begini kaum muslimin, saya bertekad bulan suci Ramadan nanti akan mengkhatamkan 5 kali khatam. Berarti sehari saya harus
sekian juz. Saya akan 4 kali, 3 kali, 2 kali, 1 kali misalnya, minimal sekali tentunya. Saya sehari berarti sekian juz. Harus ada program. Jangan ya hampa saja. Ya, nanti akhirnya kita tidak pernah khatam membaca Al-Qur'anul Karim. Padahal Rasulullah ya di bulan Ramadan beliau juga menghatamkan Al-Qur'an. Para sahabat, para ulama, Imam Syafi'i misalnya, beliau rahimahullah sehari menghatamkan 2 kali khatam. Beliau dalam sehari 2 kali khatam. Sehingga nanti keluar bulan Ramadan, bila 30 hari berarti 60 kali khatam. Bagaimanakah dengan kita? Sudahkah kita paling tidak mencontoh mengikuti beliau? Jangan sampai dari awal sampai akhir kita hanya Al-Baqarah, dari awal sampai akhir kita hanya Ali Imran. Jika kita tidak bisa untuk memeras diri kita di bulan Ramadan untuk bersemangat, maka setelah bulan Ramadan atau bulan yang lainnya pasti kita tidak akan bisa. Pasti kita akan disibukkan dengan perkara-perkara yang lain. Karena bulan Ramadan itulah kita bersama-sama secara kolektif, secara bersama-sama dengan saudara kita melakukan siyam, melakukan tarawih dan ibadah-ibadah yang memang menjadi syariat bagi kita secara bersama-sama, dan itu akan memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bulan suci Ramadan nanti kita bisa memasukinya dengan baik, kita bisa mengisinya dengan amal-amal soleh, dan kita keluar dari bulan Ramadan dengan gelar al-muttaqin la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Amin Allahumma amin. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.